Alhamdulillah yang proses-proses panjang sudah kita lalui dengan diskusi dengan beberapa ahli. Dan insya Allah karena kita sudah memenuhi syarat-syarat yang memang diminta oleh SBY terkait dari syarat terakhir yaitu PM, akan kami tidak daripada manajemen tidak pernah sedikit pun untuk pergi daripada Fitup. Kita tidak pernah sedikit pun ingin mengabaikan tanggung jawab kami. Dari awal berdiri kere katanya Pak. Salah satunya mungkin saya sedikit bocorkan ada Ya. Ngomong transparan nih, betul-betul transparan. Saya buka semua dari titik awal sampai kalau terkait dari pencarian VP ya. Jadi monggo kalau memang mau dicairkan. Wah, Untuk para haters ya, jadi para haters dimanapun Anda berada. potensi apa yang Anda lihat sampai Anda sendiri juga mengemban tugas itu. Fitup adalah masa depan. Setuju. Setuju Pak ya? Setuju banget. Jadi bagi saya itu, kalau di agama saya ini, saya terima kasih kalau saya difitnah. Nah mungkin di ke depan kita juga sudah siapkan produk-produk yang lain, bahkan Ya, saya dengar bakal ditambah sampai ke puluhan ya jumlahnya ya. ratusan bahkan Pak. Bahkan ratusan. Ya, betul. Jangan lupa subscribe channel di My Future Business School, Ya. subscribe channel di 5 Minutes Group. Dan legalitas Betul. yang lengkap. Ini baru yang ditunjuk oleh manajemen Pak ya. Ya, Otomatis di dalam menunjuk tersebut berarti ada sebuah bentuk kerjasama Pak ya. betul. Apakah itu dalam perjanjian yang tertulis, Betul. yang dilindungi oleh hukum, betul ya? Karena ini kan ngomongnya keuangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dengan pihak ketiga saja atau payment gateway saja, Fitup begitu seriusnya menunjuk mereka untuk menjadi atau mewakili ya Pak ya, Betul. pihak ketiga ini sebagai alat apa ya, payment gateway itu apa ya bahasa Indonesia ya? Gerbang pembayaran untuk transaksi. Gerbang pembayaran transaksi, gitu ya. Betapa seriusnya. Saya nggak tahu. Saya mungkin kalau dapat bocoran nanti saya nanya ini. Kira-kira kalau menjalin hubungan begini nih, kira-kira bayarnya berapa kan gitu. Ya ini contoh nih. Kalau kita ngeliat aplikasi, kita mau beli produk nih, terus habis itu cara bayarnya pakai apa? Transfer, credit card, gitu Pak ya. Oh pakai ini, atau mungkin pakai Bitcoin, atau mau pakai credit card, atau mau pakai apa? Debit card ngutang, atau PayPal, atau pay gateway. Ya betul. Itulah payment gateway. Jadi salah satu kita pakai payment gateway karena memiliki pengalaman di masa lalu ya, ada fraud segala macam transaksi ya, Waktu itu. penipuan-penipuan yang melalui Telegram segala macam kan itu. Ya, betul. Kasihan. OTP-nya Pak dicuri. Betul. Terus habis itu dihack. Betul. Ada itu Pak, kasus-kasus itu. Nah, hal poin-poin tersebut yang sudah kita siapkan, yang kita perbaikin Wah, di keren banget. 3.0. Keren Terus kalau ngomong soal investor, banget. Nah ya, ini penting nih. Guys, jangan kemana-mana ya. Kita jangan mana. Jangan bikin kopi, jangan ngerokok. Kita penting nih Pak, ayo. Oke, kalau investor ya. Investor kami adalah investor yang bisa dibilang bukan pemain baru. Bukan pemain baru dan saya nggak usah ngomong Ya, beliau. nggak bisa ngomong nih, ya nggak apa-apa. Oke. Tapi ciri-cirinya aja lah, atau bidangnya lah, atau apalah. Ciri-ciri, kan gitu. oke. Jadi Atau let's see gini Pak, kapasitasnya lah. Segede apa nih? Kita ngomong, oh nih kayak gajah misalnya gitu. Padahal dia dinosaurus misalnya ya. Terserah sih, tapi Bapak boleh pakai analogi. oke, jadi beliau ini memang sudah pemain lama. Pemain lama. Bahkan Anda salah satu investasi yang pernah dia gelontorkan di Indonesia juga sampai sekarang masih ada. Sebentar.
Anda mengatakan salah satu investor yang menggelontorkan dananya ke Indonesia. Ya. Berarti bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Betul. Betul. Dan beliau punya beberapa bidang industri yang memang mereka fokuskan. Salah satunya teknologi. Teknologi. Berarti Ya. ini bidang usaha ya, bidang Betul. usaha ya, teknologi. Ayo, apalagi Pak? Ini saya bisa nebak nih lama-lama. Salah satunya Jangan bidang sampai teknologi. Enggak lah. Terus Jadi teknologi, beliau juga punya bisnis media sangat besar di salah satu negara di Asia. itu udah Sangat besar. mulai spesifik nih, mulai spesifik. Teknologi punya media mainstream, Ya. ini media mainstream Asia. Dan juga mereka juga ada perusahaan masuk ke industri e-commerce. Industri e-commerce. Stop, jangan nebak-nebak. Saya sudah bisa nebak. Oke. So, Pak, apa gini. Apa peran investor tersebut di dalam Fitup? Apakah dia hanya sekedar, kan investor itu ada macam-macam Pak ya, ada angel investor, ada private equity, ada macam-macam tuh, ada venture capital, ada macam-macam. Apakah dia memiliki peran untuk Fitup ini dalam artian pengembangan ke depannya atau modal dasar? Artinya begini Pak, ada yang ngomong gini Pak, Fitup ini nggak punya uang dari awal. Ini sangat naif. Ya tapi nggak apa-apa. Katanya tuh Fitup nggak punya uang dari awal. Berdiri, kere katanya Pak. Ada yang ngomong katanya pakai server tuh sebesar flash disk Pak. Ada yang ngomong nggak punya kantor, nggak ngurus izin, nggak ngurus legalitas, soalnya nggak punya duit. Nah sekarang ini baru nyari duit, baru nyari investor. Nah ini Pak, Anda harus coba. Boleh nggak kita dengar, apakah investor ini untuk sebuah tujuan apa? Jadi gini, kalau investor itu ada beberapa tipe investor ya Ya. di Indonesia. Kalau investor yang kebetulan di investor kami ini, beliau adalah salah satu investor yang bervisi, memiliki visi sangat besar. Kenapa pada saat Fitup mengalami beberapa kesulitan di Indonesia, tapi beliau masih aja percaya, beliau masih aja antusias, beliau masih bahkan menggelontorkan uang terus. Wow. Karena mungkin dari beberapa viewers di sini juga memiliki satu bidang usaha, terutama di IT. Itu investasinya nggak kecil. Yes. Ya. Kenapa kalau mana dulu bilang kok Fitup nggak punya kantor segala macam? Karena memang kalau kita kembali kepada tahun lalu, pada saat awal sekali Fitup datang ke Indonesia, mereka datang ke Indonesia memang, investornya juga datang ke Indonesia. Cuma pada saat itu, pada saat mereka mau ada pembentukan kantor di Indonesia, itu kan pandemi, kita semua tahu. Yes. Kita semua pandemi tahu, dan mereka nggak ada kesiapan. Bahkan pada saat mereka tidak memiliki kantor di Indonesia, market ini sudah semakin besar. Mau tidak mau dibentuknya di luar dong, karena orang luar nggak bisa masuk. Ya. Terus gimana mereka mau beroperasi? Gimana mereka bisa support orang Indonesia? Sedangkan ini market untuk Fitup mulai membengkak. Mulai membengkak. Mereka punya kesulitan untuk mengatur koordinasi membentuk kantor itu, Pak ya. Jadi kalau kita stop, lah orang-orang yang sudah bergantung gimana? Orang-orang yang sudah punya semangat seperti Pak Wilbert dan timnya yang lain. Pak Wilbert, Pak Nopal. Waduh, itu bagi mereka nggak banget lah kalau dilepas. Kalau di stop lah, mungkin di stop sampai pandeminya berakhir. Wah, nggak masuk akal Pak. Nggak mungkin. Bapak Ibu sekalian mungkin di rumah juga tahu. Waduh, kalau tidak ada Fitup di masa itu, waduh Pak, ya kan? Saya nggak bisa duduk di sini Pak. Benar. Di masa itu memang sangat bergantung. Saat itu pandemi terjadi, Fitup buka 15 April. Dan saat itu memang Fitup ini menjadi sebuah solusi untuk keluarga-keluarga, untuk orang-orang di Indonesia Pak. Jujur aja, ini jangan kita ngomong gini aja. Kalau orang yang sudah cinta, itu meskipun Fitup ini mengalami masalah, ya,
mengalami himpitan, mengalami cobaan, mengalami masalah, mereka tetap mendoakan, Mbak, mencintai VTube dengan segenap hatinya. Tapi ada orang-orang yang begitu jahatnya, begitu nyinyirnya, begitu kacaunya pikirannya, dan sampai membawa-bawa urusan personal, urusan pribadi di dalam di dalam grup maupun di dalam konten yang dibuat. I think itu gila. Oke, kita balik lagi, Pak. Jadi waktu investor ini dia tidak akan menyerah, Pak ya. Artinya dia melihat bahwa potensi itu masih jauh ke depannya. Masih jauh ke depannya. Apalagi yang saya tahu, Pak, memang VTube sudah menyiapkan beberapa fase, Pak ya. Ya. Ada fase-fase perkembangan sebuah aplikasi untuk menuju pembentukan ekosistem dengan user yang lebih hebat, dengan visinya yang luar biasa. Kalau boleh, Pak, dikasih bocoran dikit aja, Pak, fase-fase itu gimana sih, Pak? Apakah yang saya tahu nih ada V+, sekarang, Pak, ada e-commerce. Nah, ini mungkin ada beberapa yang mungkin membuat kita jadi, wih, ini gila nih, gitu. Sebenarnya gini ya, dari VTube itu adalah salah satu pintu awal dari sebuah gebrakan kami di Indonesia, betul ya. Dari VTube banyak sekali potensi-potensi yang bisa di-upgrade. Oke. Bisa di-upgrade, bisa di-enhance, dari sisi bisnisnya juga bisa lebih diluaskan. Dari sisi bisnisnya. Ya, dari satu industri digital yang sekarang daripada VTube bisa dikembangkan ke industri-industri yang lain. Bahkan di industri-industri ini kita bisa buat satu ekosistem yang sehat, ekosistem yang aman bagi kita semua, ekosistem yang menjadi salah satu fasilitas daripada para member. Itu menjadi tempat di mana mereka punya salah satu ruang untuk menggali mereka punya potensi pendapatan dan segala macam. Itu fase-fase yang memang akan ada di setelah VTube, setelah V+, dan juga ada beberapa ada lagi ya. Salah satunya mungkin saya sedikit bocorkan, ada adalah salah satu aplikasi di luar daripada VTube yang akan kita integrate ke VTube, yaitu dalam bentuk game. Game. Wow, saya gamer, Pak. Saya gamer. Banyak teman-teman juga gamer. Jadi maksudnya ada aplikasi yang mungkin sudah secara infrastrukturnya udah jadi, tinggal kita cuman integrate aja, Pak ya. Iya. Sudah ready sebenarnya, cuma memang kita tidak akan integrate di saat ini karena kita siapkan dulu kesiapan daripada 3.0 untuk mendukung dari beberapa perubahan, untuk mendukung pada keamanan. Itu kita harus betul-betul prepare. Ini menarik ya, teman-teman, bahwa VTube udah menyiapkan begitu rupa sampai tahapan-tahapannya pun secara grand design, mungkin secara master plan-nya udah lengkap ya. Maksudnya udah kelihatan lah, Pak ya. Mau sampai mana atau mau kemana nih VTube nih, gitu ya. Mau sampai mana atau mau kemana VTube ini? Kalau menurut saya, mungkin kalau saya wakilkan satu kata adalah VTube adalah masa depan. Setuju, Pak ya. Setuju banget. This is the future. Ini adalah masa depan. Betul. Kalau saya bisa ngomong transparan nih, betul-betul transparan, saya buka semua dari titik awal sampai mungkin bukan ngomong titik akhir, tapi fase-fase ini sangatlah menjadi hal yang saya bilang fenomenal. Karena dari dari aplikasi VTube ini kita bisa kembangkan banyak hal. Dan ini semua adalah ekosistem. Mencakup membentukkan ekosistem. Contoh nih, VTube dengan nonton iklan, itu ekosistem sendiri. Tentunya ada orang-orang yang sudah sangat oke atau tergantung atau depend on this matter ya, bidang ini ya. Terus kemudian nih muncul nih e-commerce atau V+. Ini masuk lagi nih, ada kantongnya sendiri lagi ya, kelompoknya. Terus habis itu ada game. Wah, kalau game ini, Pak, gila-gilaan, Pak, agresif sekali nih, Pak.
ini game nih. Nah, ekosistem ini yang disebut dengan entitas kan begitu. Secara keseluruhan akan menjadi sebuah entitas. Dan di antara ekosistem satu dengan yang lain akan terjadi sebuah koneksi, ya. Apa itu namanya? Contoh nih, saya nonton iklan. Saya dapat VP. Dari VP saya kumpulin duitnya. Setelah kumpulin duit, saya beli di e-commerce. Di tempat penjualan atau tempat e-commerce kita di V Plus misalnya ya. Dari situ, anak saya kok nganggur pengen main game ya. Oke lah, nak kamu main game, bantuin bapak ibu untuk cari duit nih kan gitu misalnya ya. Ternyata main game tuh dapat duit. Biasanya main game ngabisin duit. Betul, tapi jangan salah artikan ya, gamenya ini bukan game seperti judi ya. Bukan. Dilarang. Jangan loh. Kalau judi saya nggak suka, Pak. Saya nggak suka, Pak, kalau itu, Pak. Kalau judi saya betul-betul nggak suka. Dan teman-teman di sini juga para ulama banyak, Pak. Pasti. Pemuka agama banyak. Tokoh masyarakat banyak. Nggak mungkin VTube gandeng judi, ya. Awas, bikin apa konten lagi kau ya. Jangan bikin konten lagi yang aneh-aneh. jangan digiring lagi. Jangan digiring lagi. Intinya perusahaan ini betul-betul betul-betul memiliki semangat ingin membantu masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi dan mungkin di masa-masa yang akan datang. Banyak hal perubahan-perubahan yang dialami oleh masa pra-pandemi. Kan itu sangatlah bikin masyarakat di Indonesia ini sangat menderita lah intinya. Jadi semangat tersebut yang sampai sekarang dari manajemen juga, bahkan para staff-staff juga sangat semangat gitu, Pak. Karena saya pun gini, kayak ada kerinduan gitu, Pak ya. Ada passion gitu ya. Passion. Bahkan staff tuh passionnya tuh bahkan kami tidak pernah ingin mereka bekerja terlalu keras. Tapi mereka sendiri memiliki passionnya, jadi saya nggak bisa stop itu. Jadi bahkan sampai staff dari manajemen itu mereka kerja bagaikan kuda gitu maksudnya ya. Saya juga heran, saya kasihan kadang. Wah, jam 10 mereka masih ada di kantor loh. Kalian kenapa nggak pulang aja sih? Nggak, Pak, saya masih ada hal yang perlu dikerjakan gitu. Terus akhirnya yaudah kita beli makan bareng yuk, kira-kira gitu. Teman-teman, manajemen yang seperti ini tidak akan membuat sebuah kebodohan sampai mereka memikirkan aku kerja setengah mati buat apa? Nggak mungkin kan? Kalau VTube dikatakan sebagai abal-abal, sebagai perusahaan bodoh, nggak ada kerjaan dari mana? Buktinya ini aja pulangnya sampai jam 10 itu baru staff loh, apalagi Pak Prabowo mungkin nggak pulang, Pak ya. Pak Prabowo punya kasur sendiri di kantor, jadi dia sediakan itu. Poinnya adalah semangat ini dari para staff manajemen semua punya semangat yang sangat tinggi. Yes, saya mengapresiasi, Pak. Betul, terima kasih. Teman-teman semua, Anda harus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada manajemen, terutama kepada Pak Prabowo. Dan ini sungguh luar biasa menurut saya ya. Dan saya baru tahu ini. Benar. Dan herannya pada saat mereka melihat konten-konten negatif di YouTube itu konten-konten negatif yang saya bilang sangat jahat sih. Sangat jahat. Tapi saya selalu menekankan pada mereka bahwa gini. Pak, ada teman-teman sekalian, jadi ada beberapa poin yang memang kita harus penting banget pikirkan bahwa di luar daripada sebagian kecil daripada si haters ini, ada bagian sangat besar yang harus kita tolong. Yes. Kita fokus ke situ saja. Karena kalau kita fokus ke situ akan merusak daripada pikiran kita, fokus kita. Karena fokus kita ini sekarang ingin betul-betul menjalankan VTube ini pada saat on pun akan lebih ready. Pada saat VTube ready, banyak dari sebagian besar yang tadi saya sebutkan akan membantu sebagian besar tersebut. Karena membantu masyarakat secara arti lebih luas. Betul. Di saat orang siap, Pak ya. Betul. Bukan kita fokusnya kepada apa yang dikatakan dengan negativisme atau orang bilang nyinyir, nyacat dan segala macam. Tetapi kita fokus justru gini. Kalau saya menyimpulkan ya dari Pak Prabowo, kalau VTube buka lo mau ngapain sih? Gitu ya. Kalau VTube buka nih, terus kamu mau ngapain? Oh ya, saya mau nyariin VP.
aduh kasihan deh lu kan gitu ya. Padahal VTube dengan visi yang luar biasa, saya katakan, kok kalian pengen VTube buka cuman gara-gara pengen nyairkan VP. Nah Pak, mungkin gini. Oke, silakan. Mungkin gimana Pak? Jadi mungkin gini, kalau terkait dari pencarian VP ya, jadi monggo kalau memang mau dicairkan. Yang kembali saya tadi sempat sebutkan, ada beberapa fase, ada beberapa hal yang sudah kita siapkan di VTube 3.0. Setelah itu ada beberapa fase-fase yang lain. Kalian loh sudah memiliki fondasi di sini. Jadi hal ini yang nanti akan kita bocorkan setelah VTube 3.0 aktif. Nanti mungkin akan lebih terbuka lagi. Ininya apa? Lebih jelas lah ya. Jelas lagi. VP ini bisa jadi apa dan segala macam gitu Pak ya. Betul. Dan juga untuk para haters ya. Jadi para haters dimanapun Anda berada. Saya terima kasih banyak. Oh, terima kasih Pak. Kenapa terima kasih sama haters Pak? Jadi ada beberapa poin haters yang menjadi satu masukan kepada kami. Jadi kami tidak pernah menganggap haters itu musuh kami. Jadi kenapa kok sampai sekarang kalian mungkin menunggu dari kami untuk merespon? Kami terima kasih. Saya cuma bisa ucapkan terima kasih pada mungkin para haters dimanapun Anda berada. Kita terima kasih, masukan-masukan kalian sangat banyak membantu kami. Dan juga mungkin dari beberapa orang yang memang mungkin terganggu, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu fokus untuk melihat sisi daripada negatif yang belum tentu benar. Karena pemberitaan-pemberitaan yang dibuat konten oleh para haters tersebut, saya bisa bilang ya mungkin 99% lah. Ada 1%-nya benar. Oke. 99%-nya itu kebanyakan salah. Bahkan itu hanya gimana ya? Saya juga nggak tahu haters itu tujuannya itu apa sampai sejahat itu, sampai ingin sekali VTube ini jatuh, menghancurkan. Padahal banyak orang loh tergantung pada VTube. Dan kalau memang VTube ini tidak boleh dijalankan, SWI loh sudah stop kami dari awal. Kan begitu. Artinya kalau logikanya SWI itu memang tidak mengizinkan, ya buat apa dibimbing gitu kan. Dan pasti investor kami lari kan. Yes, pasti stop, and pasti investornya udah juga nggak mungkin ya pergi ya, pasti pergi juga. Betul. Wow, ya. Oke Pak, saya tanya terakhir nih, karena mungkin waktu teman-teman sebenarnya ngobrol sama Pak Prabowo ini enak banget. Jadi kalau dibikin konten bisa jam-jaman ini ya. Tapi ini kali ini bukan podcast yang gayanya Zoom ya. Zoom bisa 3 jam. Oke, yang terakhir Pak. Apa sih yang Pak Prabowo pribadi nih Pak ya? Pak Prabowo lihat sebagai potensi dari bisnis konsep atau bisnis model dari VTube secara keseluruhan. Ini kalau saya nanya pribadi Pak Prabowo, artinya kalau saya menempatkan diri sebagai seorang market ya, artinya seorang pemakai atau seorang pengguna ya, pemakai kayak narkoba aja, pengguna, seorang pelaku usaha bisnis model seperti ini. Kalau dari sudut pandang Pak Prabowo, potensi apa yang Anda lihat sampai Anda sendiri juga mengemban tugas ini dan mengemban tugas untuk melakukan yang terbaik untuk VTube. Apa yang Anda lihat, Pak? Baik. Jadi awal mungkin pada saat saya bergabung banyak hal yang memang pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya lakukan. Sebelumnya memang saya di industri juga yang sama, teknologi. Ada beberapa industri yang saya masukin, salah satunya adalah teknologi. Jadi kenapa saya melihat potensi daripada VTube ini sangat besar? Karena yang pertama yang saya lihat adalah daripada fondasi market yang memang sudah dibentuk dari awal dari beberapa founder kalian, luar biasa, saya appreciate banget itu. Yang kedua adalah dari bisnisnya. Memang konsep dari bisnis awal ini adalah sosial media. Tapi dari dibentuk daripada sosial media itu terbentuklah ekosistem advertising di dalamnya. Ya, ekosistem, ya. Kenapa saya bilang ekosistem advertising di dalamnya? Karena industri advertising di Indonesia itu sangat
bahkan nilainya triliunan. Yes, itu tidak Bahkan dipungkiri. mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin lihat dari beberapa iklan di media televisi. Ada salah satu media terbesar di Indonesia membuat juga ekosistem yang mirip-mirip juga. Ada salah satu, saya tidak perlu sebutkan, tapi mereka... Jadi konsepnya juga membentuk ekosistem, Pak? Betul, sama. Betul, sama persis. Nah, dari situ berarti memang potensi daripada advertising itu sangat besar. Sangat besar, karena memang semua industri pasti membutuhkan, mereka ingin membranding mereka punya produk, membranding mereka punya nama perusahaan segala macam dan lain-lain. Itu nggak ada matinya, nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Bahkan dari yang offline, yang dulunya offline sekarang sudah beranjak ke digital lebih banyak, lebih mencakup ke lebih luas lagi daripada, lebih gampang, lebih luas, lebih masif. Wow. Bahkan dari pelaku usaha pun ingin beriklan itu sangat mudah gitu. Dari satu aplikasi mereka mereka punya produk-produk kecil lah, UMKM saya contohnya. UMKM yang diiklankan di salah satu mungkin di media sosial yang lain lah. Itu sangat mudah digapai, sangat mudah dilihat oleh masyarakat yang bisa dibilang adalah konsumen. Nah, itu potensi yang sangat besar. Itu sebabnya kenapa kemudian di luar Pak Prabowo memutuskan untuk saya mau. Dan mungkin di poin ketiga adalah sekarang adalah eranya adalah data. Era data. Jadi dari data tersebut memang poin yang sangat menarik, karena dari data karena poin di data tersebutlah yang bisa meningkatkan atau meluaskan lagi daripada bisnis yang ingin dikembangkan, atau mungkin bukan dikembangkan, tapi ingin membentuk bisnis-bisnis yang lain. Ya, karena data adalah aset. Data adalah aset untuk sekarang itu. Nah, teman-teman yang mungkin tidak mengetahui tentang apa itu big data, tentang perusahaan company atau perusahaan big data, yang seperti yang sering disebut-sebut oleh pihak VTube, saya sarankan Anda belajar mencari beberapa kajian atau pengetahuan untuk cari tahu tentang big data company. Saya rasa itu sangat banyak, dan itu adalah menurut saya bisnis yang sangat-sangat kapasitasnya sangat gede, sangat besar, dan membutuhkan modal yang besar. Poin terakhir, kebetulan memang dari awal passion saya melihat bahwa keseluruhan daripada VTube itu sangat banyak membantu banyak orang lain gitu. Hanya saja memang ada beberapa, saya nggak bilang ini kesalahan, tapi saya bilang ada ketidaksiapan, karena pada saat itu yang saya kembali ke tahun lalu, bahwa kesiapan yang saya maksud tadi saya sempat sebutkan, kesiapan pada saat mereka open di Indonesia, mereka tidak bisa datang ke Indonesia, akhirnya hal yang seperti tersebut lah. Itulah yang saya bilang ketidaksiapan, bukan poin negatif di situ, cuma memang betul-betul tidak bisa, mereka betul-betul tidak bisa ke Indonesia. Kondisi yang menyebabkan. Tapi gini loh, Pak, kalau saya, Pak, dibalik kalau saya sebagai seorang investor atau seorang yang pengen membuat sebuah usaha dengan keterbatasan pandemi, Pak, dan saya tidak mampu memberikan kontrol terhadap manajemen yang ada di negara tersebut, tentunya saya juga lebih takut loh, Pak. Betul. Saya punya uang, contoh nih, saya lagi punya investasi nih di negara berkembang, misalnya ke India misalnya gitu ya, ke kota mana gitu. Nah, terus pandemi, Pak, bahkan saya nginjakin kaki ke kota itu nggak boleh loh. Lu gimana mungkin, ini uang saya sudah taruh di situ, manajemennya udah jadi, produknya sudah ada, semua ada, marketnya sudah ada, tapi saya nggak mampu melakukan kontrol secara fisik secara langsung, kontrol, monitoring dan segala macam. Ini bukan ini bukan keputusan mudah. Ya, Pak ya. Aku kalau jadi investor, nah ini untungnya bukan saya investornya kan gitu. Kalau saya jadi investor, Pak, mohon maaf, Pak ya. Anda mungkin nggak tidur tiap hari, Pak ya. Jadi guys,
Sekarang kita jelas ya, kita terang dan jelas. Saya nggak tahu ini udah berapa lama, sekitar mungkin 1 jam. Tapi by the way, Pak Prabowo, saya melihat bahwa sudah tidak ada lagi keraguan, sudah tidak ada lagi poin-poin yang membuat teman-teman atau VTuber itu merasa ini bohong, ini cuman main-main saja. Udah nggak ada lagi itu, dan nggak ada alasan untuk kenapa kita menahan diri atau mengapa kita harus melakukan aksi-aksi yang notabene mungkin justru merugikan diri kamu sendiri gitu loh. Nah sekarang gini Pak, ada orang yang mengajukan Pak, kita tuntut nih ya 18 nama ya, nomor satunya ya memang dirimu sih Pak. Tapi ingat, kalau Anda berani untuk melakukan tindakan-tindakan represif atau tindakan yang seperti itu, ya ada istilah Pak ya, kalau Anda nggak pengen ditempeleng, jangan nempeleng. Kalau Anda tidak ingin dicubit, jangan nyubit. Poinnya adalah saya terima kasih banyak. Kayak kembali lagi saya selalu terima kasih karena mungkin saya orang yang lebih berpikir yang selalu positif ya. Beberapa hal yang mungkin ada fitnah atau beberapa hal tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menyerang kami. Jadi bagi saya itu, kalau di agama saya ini, saya terima kasih kalau saya difitnah karena banyak dosa-dosa saya itu diambil. Gitu Pak. Jadi saya terima kasih. Terus kalaupun Anda melakukan hal tersebut pun ya bukan saya, tapi mungkin dari perusahaan saya dan orang-orang yang asosiasi organisasi yang mendukung saya juga pasti tidak akan tinggal diam. Karena kalau saya sih ya monggo, mau diapa-apain ya monggo. Cuma kan ada beberapa hal yang memang kita sudah siapkan di belakang sini. Cuma memang kita tidak akan pernah keluarkan ini karena ya sebatas yang sudah kalian lakukan itu bagi saya masih ada dalam batas koridor yang normal. Oke. Jadi belum mencapai di batas-batas di atas. Jadi monggo kalau mau di atas maksudnya dieskalasi nih ya. Dieskalasi nih bahasa kerennya nih. Kalau kalian merasa perlu dieskalasi untuk nerusin ya jalannya ya. Ya, diterusin sampai akhirnya dinaikin tingkatannya. Ya siapa sih Pak namanya semut ya, semut loh Pak, dipites, diinjak, gigit Pak. apalagi tapi bukan untuk kayak mengancam, tidak, cuma kita kami lebih yakin. Karena apa? Karena kami yakin kami itu benar. Ada beberapa hal yang sudah proses yang kita lakukan, tidak ada unsur-unsur penipuan di dalamnya. Kami adalah orang-orang yang betul-betul memiliki ketulusan untuk membantu orang-orang yang memang selama ini memang ketergantungan daripada VTuber ini agar cepat on. Dan bahkan di V+ ini pun kita juga lalui proses yang sangat bagus. Sebelum kita buat V+ pun kita juga berkonsultasi dengan banyak hal, dengan asosiasinya juga, dan banyak hal masukan daripada kami. Dan kenapa V+ ini bahkan mungkin adalah salah satu kekuatan yang mungkin kalian belum, Bapak Ibu sekalian memang belum explore lebih jauh. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian explore lebih jauh dan ekosistemnya di dalamnya, karena kita tidak menyiapkan produk yang mungkin selama ini, yang sekarang ini produk yang kita siapkan karena persiapan yang terbatas. Kami siapkan produk juga yang sekarang. Nah mungkin di kedepan kita juga sudah siapkan produk-produk yang lain, bahkan saya dengar bakal ditambah sampai ke puluhan ya jumlahnya ya. Ratusan bahkan Pak. Ratusan. Ratusan produk. Jadi gini Pak, V+ kita akan bahas nanti. Tenang aja, ini yang penasaran V+ apa, jangan kemana-mana. Kita akan bahas di konten-konten berikutnya. By the way Pak Prabowo, saya minta satu hal terakhir. Apa kira-kira pesan untuk para VTuber yang ada di rumah, yang ada di kota mereka masing-masing, yang sedang hari ini mungkin begitu mengharapkan. Orang bilang tuh kalau kemarin saya ketemu Pak Kiai Mandala,
Dia bilang saya itu zikir setiap hari. Saya itu doa itu nemen ya, doanya tuh Tuhan, pintu buka gitu ya. Mohon Tuhan. Nah, itu ada orang-orang masyarakat yang memang betul-betul dengan ketulusan hatinya itu mendukung gitu loh, Pak. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman itu. Silakan. Kepada para member VTubers dimanapun Anda berada. Jadi saya tidak pernah bosan untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan pernah bosan untuk meminta maaf juga kepada Bapak Ibu sekalian karena proses tersebut sudah sangat menguras mungkin tenaga, bahkan pikiran Bapak Ibu sekalian juga. Bahkan kami tidak daripada manajemen tidak pernah sedikit pun untuk pergi daripada VTube. Kita tidak pernah sedikit pun ingin mengabaikan tanggung jawab kami, karena kami dengan tulus dari seluruh manajemen, bahkan daripada investor kami, ingin betul-betul melakukan segala cara dalam hal positif lah segala caranya ya. Karena kami juga ingin sekali membantu kembali pada para VTubers yang selama ini memang sangat bergantung. Jadi saya cuma bisa bilang tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Kami dalam waktu dekat insya Allah setelah proses selanjutnya yang mungkin tadi sudah kami sempat singgung, kami akan lakukan hal terbaik agar VTube ini segera cepat on. Jadi tidak perlu Bapak Ibu sekalian berkecil hati, tidak perlu terpengaruh dari pemberitaan-pemberitaan yang mungkin mereka ini bisa dibilang bukan jahat ke kami Bapak Ibu sekalian, jahatnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kami tidak merasa terjahati karena kami tidak pernah fokus ke hal tersebut. Yang kami fokuskan adalah kepada Bapak Ibu sekalian. Manajemen sudah 100% akan melakukan hal terbaik agar VTube ini tetap on. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian masih fokus ke hal negatif tersebut, konten negatif tersebut, jadi yang rugi Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini sudah sangat-sangat menunggu. Jadi tolong saya minta maaf juga dari mewakili daripada manajemen. Tolong Bapak Ibu sekalian mungkin lebih bersabar lagi. Dalam waktu dekat insya Allah Bapak Ibu sekalian kami akan mengumumkan, kami akan melakukan hal terbaik agar VTube tetap on. Jadi tetap semangat, karena kami juga selalu semangat kerja mungkin 24 jam buat Bapak Ibu sekalian untuk agar cepat VTube ini agar tetap menjadi aktif kembali. Amin. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak karena selama ini sudah mendukung kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena selama ini sudah bersabar. Jadi pokoknya dari kami ingin VTube tetap cepat on dalam waktu dekat. And long live VTube. Long live VTube. Long live VTube. Oke, terima kasih Pak Prabowo, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya untuk melihat konten ini. Dan jangan lupa subscribe channel di My Future Business School, subscribe channel di 5 Minutes Group, di Chris Krop, di Ferry Kunya, di Dema Hendrik, di saya nggak tahu banyak sekali, ada Pak Louis, ada macam-macam Pak, ada teman-teman kita juga yang ada di content creator yang nggak saya sebutkan, mohon maaf. Oh, ada si Pak Effendi, Pak Effendi itu keren. Nah, teman-teman semua, kita akan menyebarkan video ini bersama-sama dengan seluruh content creator, dan saat video ini dimuat, kami berharap, kami percaya bahwa Indonesia akan maju, akan diberkati dengan adanya VTube, dengan adanya VTube, dengan adanya manajemen PT Future ViewTech. Oke, salam sukses dan salam VTuber.